Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran IPA untuk kelas 6. Pembahasan materi. Hewan berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua macam. 1. Perkembangbiakan generatif. 2. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif ada 3 macam. 1. Ovipar. 2. Vivipar. 3. Ovovivipar. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi 3 pula. 1. Secara tunas. 2. Fragmentasi. Dan 3. Membelah diri. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan secara generatif disebut pula perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur yang akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Sehingga embrio hewan ovipar berkembang di dalam telur yang berada di luar tubuh induknya. Ciri-ciri hewan ovipar antara lain: 1. Tidak memiliki daun telinga. 2. Tidak memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamai untuk menyusui anaknya. 3. Dapat mengerami telurnya. 4. Tidak menyusui anaknya. Contoh hewan ovipar atau yang bertelur: 1. Dari kelompok burung antara lain ayam, bebek, angsa, burung. Dari kelompok ikan misalnya emas, nila, lele, dan lain-lain. Dari kelompok reptil misalnya ular, kura-kura, penyu, cicak, dan lain-lain. Dari kelompok amfibi misalnya katak, kodok, salamander. Dan dari kelompok avertebrata misalnya serangga, laba-laba, udang, kalajengking. Yang kedua, hewan vivipar atau beranak atau melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio atau calon hewan baru akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Setelah cukup umur, anak hewan akan dilahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar antara lain: 1. Memiliki daun telinga. 2. Memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamai pada induk betina. 3. Menyusui anaknya. 4. Tubuh dilindungi oleh rambut. Kelompok hewan vivipar yaitu dari mamalia, baik mamalia darat, mamalia air, dan mamalia terbang. Misalnya, kelelawar, paus, lumba-lumba, terenggiling, kambing, singa, tikus, kucing, gajah, dan lain-lain. Yang ketiga, hewan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Ovovivipar merupakan kombinasi dari dua cara perkembangbiakan yang telah dibahas sebelumnya, yakni ovipar dan vivipar. Pada perkembangbiakan secara ovovivipar, setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip ovipar, tapi pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut akan dilahirkan oleh induk betinanya. Contoh hewan ovovivipar jumlahnya tidak terlalu banyak. Misalnya, platypus, ikan pari, ikan hiu, kuda laut, bunglon, dan kadal.
Berikut adalah diagram perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif disebut juga sebagai perkembangbiakan aseksual. Artinya, tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif hanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak memiliki struktur tubuh sempurna. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama yaitu tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas antara lain hidra, bunga karang, ubur-ubur, dan anemon. Perhatikan perkembangbiakan secara tunas pada hidra berikut ini. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara hewan untuk berkembang biak dengan memutus atau memotong tubuhnya menjadi dua bagian atau lebih. Kemudian, potongan-potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu-individu yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi contohnya cacing planaria atau cacing pipih, cacing pita. Perhatikan proses perkembangbiakan secara fragmentasi pada cacing planaria berikut ini. Yang ketiga, membelah diri. Perkembangbiakan vegetatif membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu. Proses hewan membelah diri adalah dengan membelah inti sel, kemudian cairan dan dinding selnya membelah. Akhirnya, setelah membelah, jadilah dua individu baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri, contohnya amuba. Perhatikan proses membelah diri pada amuba berikut ini. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.